Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Silvina Salam. NIM saya 1057311111220. Di mana di sini saya akan menjelaskan perusahaan sebagai tugas final saya, yaitu akuntansi manajemen lingkungan pada PT Perkebunan Sumatera Utara. Di mana mata kuliah saya akuntansi sosial dan lingkungan, dosen pengampu Eka Merdekawati, Eskom SE Magister Akuntansi. Baik, langsung saja identitas perusahaan. Nama perusahaan PT Perkebunan Sumatera Utara. Lokasi perusahaan Jalan Jamin Ginting Sugau, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353. Jenis usaha perusahaan yaitu perkebunan. Baik, langsung saja. Akuntansi manajemen lingkungan. Pengertian biaya lingkungan. Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi. Biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi dua menurut Firma Sulistoyawati, yaitu yang pertama, biaya lingkungan implisit atau remedial cost. Biaya ini tidak terkait secara langsung dengan proses produksi suatu perusahaan, tetapi merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungannya. Yang termaksud dalam biaya lingkungan implisit adalah biaya pencemaran tanah, biaya pencemaran air tanah, biaya pencemaran permukaan air, dan biaya pencemaran gas udara. Yang kedua yaitu biaya lingkungan eksplisit atau externalities. Yang tergolong pada biaya ini adalah biaya pengurangan polusi udara, limbah, kerusakan tanaman, biaya pengobatan, dan lain-lain, yang sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Lanjutannya yaitu yang tergolong pada biaya ini adalah biaya pengurangan polusi udara, limbah, kerusakan tanaman, biaya pengobatan, dan lain-lain yang sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori menurut Hansen Women, yaitu yang pertama, biaya pencegahan lingkungan, yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Yang ketiga, biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Lanjutannya yaitu biaya kegagalan eksternal lingkungan juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya kegagalan eksternal yang dapat direalisasi adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Yang kedua, biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Penerapan CSR dalam perusahaan. Penerapan CSR pada PT Perkebunan Sumatera Utara akan diuji kesesuaian dengan menggunakan bottom line dan Hindenburg CSR Pyramid yang telah dijelaskan pada program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Sumatera Utara. Akan dibandingkan dengan teori yang terkait untuk kesesuaian penerapan CSR ini sebagai pengantar atas program CSR yang dilakukan akan dijelaskan mengenai PKBL sebagai bentuk implementasi CRS pada perusahaan ini. Yang pertama, program kemitraan dan bina lingkungan PT Perkebunan Sumatera Utara. Penerapan CSR merupakan langkah pilihan masing-masing perusahaan sebagai kebijakan perusahaan itu sendiri, bukan karena adanya paksaan atas aturan tertentu maupun dikarenakan adanya aturan masyarakat. Implementasi CSR merupakan sarana edukasi dan komunikasi dengan masyarakat dan menciptakan situasi kebersamaan. Pada PT Perkebunan Sumatera Utara, program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL tidak berbeda dengan CSR yang dilakukan perusahaan swasta
dengan CSR-nya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa PKBL merupakan CSR yang dilakukan bagi perusahaan BUMN. Lanjutannya yaitu yang kedua, penerapan Corporate Social Responsibility terhadap Triple Bottom Line. Konsep Triple Bottom Line atau TBL yang secara luas diperkenalkan oleh John Elton terkait dengan operasi perusahaan yang berkelanjutan akan tercapai jika perusahaan memperhatikan bukan hanya aspek ekonomis maupun keuntungan atau profit semata, namun harus memperhatikan keadaan masyarakat atau people dan keadaan lingkungan planet sekitar. Ketiga faktor ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan bersifat dinamis tergantung pada kondisi dan tekanan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan, serta adanya kemungkinan konflik kepentingan. TBL digunakan sebagai kerangka dalam mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan mencakup parameter-parameter ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan stakeholder atau konsumen, pekerja, mitra bisnis, pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat luas, dan stakeholders untuk minimalkan adanya gangguan atau kerusakan pada manusia dan lingkungan daripada aktivitas perusahaan. Lanjutannya yang ketiga yaitu penerapan Corporate Social Responsibility terhadap Hindenburg CSR Pyramid. Penerapan CSR pada PT Perkebunan Sumatera Utara dianalisis penulis dengan menggunakan Hindenburg CSR Pyramid yang dikemukakan oleh Hindenburg pada 2009 di halaman 25 sesuai dengan keadaan Indonesia sebagai negara berkembang. Ethical responsibility berada di paling bawah sebagai landasan bagi pelaksanaan CSR. Tanggung jawab etika atas pentingnya nilai budaya dan kepercayaan yang dianggap sebagai komponen yang paling rumit dalam melaksanakan CSR di Indonesia. Keadaan ini juga dipengaruhi adanya perbedaan norma yang berlaku di masyarakat pada masing-masing daerah. Indonesia yang memiliki nilai kultur yang sangat bervariasi dan pemahaman atas suatu nilai yang berbeda-beda pada masing-masing daerah juga merupakan faktor yang krusial yang harus menjadi pertimbangan perusahaan dalam melaksanakan CSR. Di daerah lokasi kegiatan usahanya berbeda. Perusahaan yang tidak mempertimbangkan masalah etika, maka perusahaan akan mendapatkan masalah dalam menjalani CSR. Pengelolaan dan implementasi CSR. Bagian umum sub CSR menerima proposal dari sub umum dan urusan masyarakat sesuai disposisi persetujuan SEP, keuangan dan umum untuk surat atau proposal dari Kementerian BUMN, PT Perkebunan Sumatera Utara Holding dan masyarakat atau stakeholder di luar wilayah Sumatera Utara atau yang tidak terakomodir di wilayah distrik, kebun, atau unit. Bagian umum sub CSR menindaklanjuti disposisi SEP, keuangan dan umum atas seluruh proposal stakeholder dengan membuat memorandum persetujuan survei lapangan untuk objek bantuan CSR. Lanjutannya yaitu setelah mendapatkan persetujuan SEP, keuangan dan umum, bagian umum sub CSR melakukan survei lapangan objek bantuan CSR bila dibutuhkan didampingi oleh bagian teknis terkait atau konsultan terpilih terutama untuk objek bernilai di atas 200 juta dan mengevaluasi serta menetapkan kuantitas fisik dan nilai bahan. Bagian umum sub CSR membuat laporan hasil survei kepada SEP, keuangan dan umum untuk mendapatkan persetujuan terhadap saran dari hasil survei. Saran mencakup apakah program CSR dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dan mekanisme bantuan yang akan digunakan. Memberikan analisa terhadap hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Perkebunan Sumatera Utara Perseroda Kabupaten dalam mengakui biaya lingkungan, biaya pengelolaan limbah dimasukkan sebagai biaya eksploitasi atau biaya produksi dengan pertimbangan bahwa limbah timbul akibat dari proses produksi. Perusahaan dalam mengukur biaya lingkungan atau biaya pengelolaan limbah menggunakan satuan rupiah sesuai yang dikeluarkan perusahaan berdasarkan realisasi anggaran periode sebelumnya. Pengungkapan masalah lingkungan hidup dalam laporan keuangan sampai saat ini belum diatur secara khusus.
dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga penerapannya sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Lanjutannya yaitu PT Perkebunan Sumatera Utara atau Persero merupakan salah satu badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 1979 dengan bentuk badan hukum yang pertama sekali berupa Perusahaan Daerah atau PD, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1985 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53922 1434 tanggal 16 Oktober 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 1986. Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi atau perdagangan bebas dan turut serta membantu pemerintah dalam menggerakkan ekonomi rakyat, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi perusahaan daerah perkebunan Sumatera Utara sehingga mampu menarik minat investor baru untuk turut serta dalam penyertaan modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bentuk badan hukum perusahaan dirubah dari PD Perkebunan Sumatera Utara menjadi PT Perkebunan Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang perusahaan, bentuk badan hukum perusahaan daerah perkebunan menjadi perseroan terbatas atau PT Perkebunan Sumatera Utara dengan akta pendirian perseroan terbatas nomor 98 tanggal 29 Agustus 2005 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2006 tanggal 18 Mei 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 63 8 Agustus 2006, tambahan Berita Negara nomor 8420 atau 2006 tanggal 24 Juli 2006. Anggaran dasar perusahaan mengalami perubahan sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dengan akta penegasan berita acara rapat umum luar biasa. Lanjutannya yaitu komoditi yang dikelola PT Perkebunan Sumatera Utara meliputi tanaman kelapa sawit dan tanaman karet dengan luas 14.276,55 hektar. Jenis produk yang dihasilkan berupa Choice Palm Oil atau CPO, inti kelapa sawit atau kernel atau IKS, tandan buah segar kelapa sawit atau TBS, rubber smoked seed atau RSS, dan lumps. PT Perkebunan Sumatera Utara memiliki 2 unit pabrik minyak kelapa sawit atau PMKS dengan kapasitas olah 20 ton TBS per jam yang beroperasi sejak bulan April 2005 dan berlokasi di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara dan kapasitas olah 30 ton TBS per jam yang beroperasi sejak 25 Oktober 2010 dan berlokasi di Simpang Gambir, Kabupaten Mandalain, Natal. Lanjutannya yaitu PT Perkebunan Sumatera Utara menghitung pajak pertambahan nilai menggunakan metode pajak masukan dan pajak keluar. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan pada saat melakukan penyerahan BKP atau JKP. Sedangkan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh perusahaan atas pembelian BKP atau JKP. Dasar pengenaan pajak pada PT Perkebunan Sumatera Utara adalah berdasarkan harga jual barang atau jasa dikurang potongan harga. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pokok barang ditambah biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang atau jasa kena pajak. Permasalahan yang sering terjadi dalam perhitungan pajak pertambahan nilai PT Perkebunan Sumatera Utara dikarenakan oleh adanya beberapa perubahan dalam transaksi-transaksi yang dilakukan sehingga besar dasar pengenaan pajak berupa sedangkan pengusaha kena pajak telah menungut tarif berdasarkan besar DPP awal kesepakatan sehingga besar pajak yang telah dipungut tidak sesuai. Hal ini menyebabkan harus dilakukannya perbaikan dan perhitungan PPN.
Lanjutannya yaitu komponen yang digunakan untuk menghasilkan pajak pertambahan nilai adalah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran yang terutang dalam suatu masa pajak dihitung dengan mengalihkan tarif PPN yang dijual kepada pelanggan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah 10%. Sedangkan pajak masukan PT Perkebunan Sumatera Utara adalah PPN yang dikenakan terhadap perolehan BPKB atau pemanfaatan JKP dari perusahaan penjualan BKP atau JKP. Baik, ya, itu saja yang saya bisa jelaskan dari tugas final saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.